Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat, rahmat, serta taufik hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Kemudian, salawat serta salam, tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan petunjuk beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Saadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, jadi ada 3 dimensi ajaran Islam yang merupakan kerangka dasar yang saling terkait dan saling melengkapi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah iman. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab amana, yang berarti percaya, yakin, atau membenarkan, atau tasdik. Dan secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi maksudnya di sini adalah iman itu merupakan suatu keyakinan yang kokoh, atau dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan melalui amal perbuatan. Iman ini mencakup 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Untuk lebih mudah lagi dalam memahami tentang iman ini, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang percaya dengan rukun iman yang 6 ini, maka ia termasuk ke dalam kategori orang yang beriman. Misalnya lagi, seorang muslim meyakini dengan sungguh-sungguh adanya Allah, malaikat, kitab suci, para nabi, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Ketika ia menghadapi sebuah musibah, ujian, cobaan dari Allah, ia tetap percaya bahwa itu adalah ketentuan Allah yang harus diterima dengan sabar. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, itu merupakan pilihan yang terbaik dari Allah. Kita yakini saja, percaya saja, semua ketentuan dari Allah, baik buruknya itu pasti ada kebaikan setelahnya. Karena ujian dari Allah itu tidak mungkin melewati batas kemampuan seorang hamba. Iman juga terdiri dari 3 tingkatan. Pertama, tingkatan mengenal. Artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimaninya. Kedua, tingkatan kesadaran. Artinya seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan-alasan tertentu. Dan yang ketiga adalah tingkatan hakul yakin, atau tingkatan iman yang tertinggi. Artinya seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan-alasan tertentu, tetapi diiringi dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah. Pada tingkatan inilah ada keterkaitannya dengan Islam atau syariat. Yang kedua adalah Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari kata Arab yang berarti berserah diri, damai, atau patuh. Secara istilah, Islam adalah pelaksanaan ajaran dan syariat Allah yang diwujudkan. Jadi maksudnya di sini adalah Islam merupakan manifestasi atau proses dari iman melalui pengakuan syahadat, pelaksanaan sholat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan melaksanakan haji bagi yang mampu, atau dikenal dengan rukun Islam. Islam adalah ketaatan secara menyeluruh kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
dan dipelihara serta dipahamkan oleh para sahabat beliau dan orang-orang yang hidup pada zaman itu, yang mengajarkan manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah untuk menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah dan sebagai agama yang paling benar ajarannya. Orang yang Islam belum tentu beriman, tetapi orang yang beriman sudah tentu dia Islam, karena ia mengikuti apa yang disyariatkan oleh agama Islam, menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Misalnya seorang muslim menjalankan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika ia sudah mampu. Itu semua dilakukan sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Secara bahasa, ihsan berarti berbuat baik atau menyempurnakan sesuatu. Secara istilah, ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Maksudnya di sini adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah dan berusaha beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Apabila kita tidak melihat Allah, maka yakin dan percaya saja bahwa Allah selalu melihat kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengetahui, mempelajari, dan memahami sifat wajib 20 bagi Allah. Di antaranya Allah mempunyai sifat wujud, artinya ada. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Setelah itu sifat basyar, artinya melihat. Allah selalu melihat apapun yang dikerjakan oleh hambanya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ihsan tidak hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi juga mencakup perilaku seseorang seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kemurahan hati kepada sesama manusia. Ihsan ini adalah puncak tertinggi yang dihasilkan dari keimanan dan ketaatan seseorang kepada Allah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ibarat segitiga sama sisi yang setiap sisinya saling terkait dan menguatkan satu sama lain. Artinya, iman, Islam, dan ihsan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila keimanan seseorang itu hilang, maka Islam dan ihsannya akan berantakan. Dan apabila sebaliknya keimanan seseorang itu bertambah, maka Islam dan ihsannya akan terlaksana dengan baik. Iman adalah pondasi dasar, yaitu keyakinan dalam hati yang meliputi 6 rukun iman. Islam adalah proses dari iman dalam bentuk amal perbuatan nyata yang diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam. Sedangkan ihsan, puncak tertinggi atau hasil dari iman dan Islam, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Inilah yang membuat ibadah seseorang menjadi khusyuk, menjauhkan seseorang dari kemaksiatan karena ia merasa diawasi, dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji dalam diri seseorang. Untuk lebih mudah dipahami lagi, kita simak gambar berikut ini. Pada gambar ini, kita dapat memahami tingkatan iman, Islam, dan ihsan itu seperti apa. Di sini ada gambar pohon apel yang sedang berbuah lebat. Di sini ada akar, batang, dan cabang, dan juga ada buah. Jadi maksudnya di sini adalah yang pertama iman, diibaratkan seperti akar yang berada di posisi yang paling dasar, yang menumbuhkan dan menguatkan Islam serta ihsan. Yang kedua adalah Islam, diibaratkan seperti batang dan cabang pada pohon tersebut, yang merupakan wujud nyata dari iman dan bentuk perbuatan yang terlihat di dunia. Dan yang ketiga adalah ihsan, diibaratkan seperti buah yang sangat lebat, artinya ihsan adalah hasil atau ganjaran pahala yang diperoleh dari akidah yang utuh dan amalan yang ikhlas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa iman adalah akar pohon yang memberi kekuatan dan kehidupan, Islam adalah batang dan cabang yang tumbuh dan terlihat, dan ihsan adalah buah yang menjadi hasil terbaik dari iman dan Islam yang terwujud dalam kualitas ibadah dan akhlak yang mulia. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari tulisannya,
penyampaiannya, dan ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah keimanan kita, ketaatan kepada Allah, dan menumbuhkan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك